Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nur Insaf Lukman Hakim Nur Salam. Kita lanjut pembahasan kita yang itu saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa kita ini dibekali sebuah instrumen atau alat yang paling luar biasa yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain selain kita, yaitu pikiran. Dan kita kemarin sudah memberi sebuah gambaran. Saya ulang untuk merefresh saja agar nantinya kita mudah memahaminya, sehingga ini penting untuk kunci pelajaran apapun ketika sudah mengerti cara kerjanya otak manusia atau pikiran. Ya. Atau berpikir, at-tafkir. Nah, ini kalau kita sudah pegang 4 kunci ini dan ngerti cara kerjanya otak kita, maka kita akan kembangkan terus sampai akhirnya nanti kita paham maksudnya bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Selama ini kita hanya info-info bahwa Allah itu ada. Selama ini kita hanya mengikuti, kalau boleh saya, walaupun tidak semua ya, bahwa kita bisa didoktrin atau mungkin dogma barangkali ya, akhirnya takut berpikir bagaimana menemukan atau bermakrifat atau mengenal Sang Pencipta alam semesta ini. Tapi bagaimanapun kalau tidak diawali dari hal yang prinsip tentang diri kita, maka akan sulit untuk mengenal Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali, kita refresh kembali, jangan sampai lupa materi pokoknya bahwa manusia akan berpikir apabila ada bekal 4 ini: fakta, otak, indera, informasi. Nah, teman-teman, ini yang menyebabkan apapun di masyarakat atau seseorang atau kepribadian apapun atau bagaimanapun kepribadian seseorang itu dibentuk dengan langkah-langkah seperti ini. Kemarin saya ingin mengulang kembali dari 4 hal ini. Saya kemarin pakai sisir, sekarang saya mencoba untuk pakai ini. Ini namanya spidol. Ya, spidol. Kata-kata spidol itu informasi. Ini barangnya, ya. Nah, spidol. Spidol. Bentar ya, sekalian tak bukakan, ini masih baru. Nah, apa namanya, spidolnya masih baru. Nah, kata spidol ini informasi. Nah, ini barangnya, ya. Maka ketika seseorang, anggap saja kita belum pernah mengenal spidol, bagaimanapun ada hari pertama, detik pertama, menit pertama, jam pertama, tanggal berapa, tahun pertama, tahun berapa kita mulai mengenal, ini namanya spidol. Gitu. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, apapun dalam hidup ini sebenarnya melalui proses seperti itu. Yang kemarin sudah saya singgung bahwa pemahaman manusia itu akan terjadi dengan proses seperti ini. Nah, teman-teman, dari sini manusia bisa paham. Paham itu ada 2. Yang terkait dengan skill, yang terkait dengan perilaku. Nah, teman-teman, skill yang saya maksud di sini adalah lebih banyak kepada akademis atau keahlian-keahlian tertentu. Misalkan begini, anak kecil mulai TK diajari nyanyi, disuruh menghafal, berbahasa, menulis, membaca. Nah, kalau saya mudahkan itu di TPG. Pada waktu kecil saya dulu itu tahun 70-an itu akan sulit menemukan Iqra belum ada, Qiraati belum ada, dan sejenisnya itu. Tapi seiring dengan kemajuan pendidikan, ditemukanlah cara-cara mengajari anak yang dulu, kalau saya ini kelas 6 SD gitu ya, madrasah MMI itu bisa membaca Al-Quran itu luar biasa. Sampai fase itu luar biasa. Sekarang ini anak TK sudah biasa.
Nah, itu namanya penyampaian-penyampaian terkait dengan pembaca qiraati tadi, itu namanya menyampaikan fakta-fakta berbentuk suara dan tulisan yang masuk ke otaknya anak kita, akhirnya menjadi skillnya terbentuk skill membaca dengan benar, gitu ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ada bagaimana kalau merubah perilaku manusia yang asalnya tidak baik menjadi baik, atau sebaliknya ada orang yang ingin merubah perilaku manusia akan menjadi jahat juga ada. Nah, ini perilaku tidak bisa dibentuk melalui pemahaman-pemahaman yang arahnya kepada skill. Tapi tidak berarti meninggalkan skill. Orang jahat pun nanti perlu skill tertentu, tapi harus dipupuk dengan perilaku tertentu. Perilaku itu kalau sekarang itu namanya hanya bisa dibentuk melalui sebuah keyakinan atau akidah, bahasa sekarangnya itu ideologi. Gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, disinilah mari kita discuss tanpa pandang usia. Kita tidak ada terlambat untuk bagaimana menyampaikan sebenarnya mengapa sekarang anak-anak sekarang ini sulit diatur. Mengapa kadang-kadang kita ini sulit untuk membuka diri, menambah wawasan. Banyak hal-hal yang akhirnya kita ini nggak mau pusing-pusing. Yang penting happy, yang penting, nah nanti kita akan bicara bedanya happy, bergembira dengan happiness atau bahagia. Sekarang ini banyak orang terlena, yang penting senang-senang, nanti dulu. Saya juga senang bergembira, saya juga senang hiburan, tapi ingat ada ilmunya yang sebenarnya harus kita pegang. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, maka kita nanti akan kita lanjut masih berpikir tentang bagaimana atau berdiskusi tentang otak ini. Nah, sekarang kita sampai kepada otak, ya. Khusus membahas otak. Saya ingin mengatakan bahwa kerjanya otak ini tidak hanya menampung dengan proses seperti ini, tapi otak ternyata punya gelombang tertentu atau ya getaran. Ingat teman-teman, inilah yang akhirnya menjadi biang kerok bagaimana sebenarnya hubungannya dengan kesuksesan manusia. Apa kesuksesan yang dimaksud? Itu adalah kesuksesan yang dimaksud adalah dalam bahasa Islam itu hidup yang itu tidak ada lain adalah hidup yang semakin baik. Istilah singkatnya adalah hidup yang berkah. Hidup yang, kalau hidup kita asal enak, asal kaya, belum tentu. Atau sebaliknya ada orang berprinsip, nggak usah suge-suge, nggak usah kaya-kaya, toh yang penting nanti mati, yang nanti yang masuk surga. Ini juga obat bius racun ini juga. Apalagi kalau kita bicara surga, neraka, pahala, siksa, ini banyak-banyak yang ke doktrin kita ini. Sementara orang-orang yang di sana yang sudah tidak pernah berpikir dosa neraka, tak pikir surga neraka, mereka lebih bahagia, lebih maju, lebih tenang. Kita yang mayoritas di negeri ini setiap hari kejahatan, setiap detik, setiap jam, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, penipuan, di mana-mana. Ada apa sebenarnya? Nah, ini nanti kita akan bahas khusus perilaku ini juga bagaimana gelombang otak itu bisa mempengaruhi kesuksesan seseorang. Nah, nanti kita bahas khusus setelah sesi ini, nanti kita akan bicara tentang khusus gelombang otak dan pengaruhnya kepada kesuksesan, kesehatan, ekonomi, keluarga, kesejahteraan, persahabatan. Itu sangat dipengaruhi bagaimana gelombang otak kita. Kita lanjut di sesi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.